Banyak orang tidak bisa berhenti untuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan atau selalu merasa khawatir, cemas, bahkan panik. Dan pikiran ini sepertinya tidak bisa dihentikan karena berulang-ulang. Inilah yang disebut dengan lingkar kecemasan. Kalau kecemasan Anda terus berulang, masalahnya bukan hanya di pikiran, tapi di jalur saraf otak yang sudah terbentuk memori atau kebiasaan. Inilah yang disebut sebagai lingkar kecemasan. Nah, tapi kabar baiknya, semua bisa ditata ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Uli. Di video ini kita akan membahas gimana caranya menata ulang otak yang sudah terbentuk pola kecemasan. Cara memutus lingkar kecemasan tadi dengan namanya neuroplastisitas. Nah, pengen tahu kenapa kok ada namanya lingkar kecemasan, gimana cara memutuskannya, dan gimana cara kita menata ulang otak? Kalau udah siap, simak sampai tuntas. Ayo kita mulai. Otak kita ternyata bisa ditata ulang, tapi kita jarang melakukannya karena banyak orang tidak tahu maksudnya apa. Nah, di mitos yang lama, otak itu berhenti tumbuh, berhenti berubah setelah masa kecil udah lewat. Jadi kalau dia udah belajar, dia nggak bisa diajarin sesuatu yang baru. Ya, misalkan orangnya seperti itu, karakternya memang seperti itu. Nah, ternyata itu salah besar. Kenapa? Karena ada namanya neuroplastisitas. Neuro itu saraf, plastis itu artinya fleksibel atau bisa dibentuk seperti kita membentuk lilin atau membentuk bonsai gitu ya, bisa diarahkan. Karena apa? Karena otak terus-menerus membentuk sambungan baru berdasarkan kebiasaan kita, termasuk kebiasaan cemas. Jadi kalau kita sering latihan misalkan main tenis tadinya nggak bisa, itu lama-lama jadi jago. Bahkan kita sambil bangun tidur diajak main tenis langsung bisa misalkan, atau main bola ya, masuk ke dalam memori kita. Begitu juga cemas, kalau sering diulang, dilatih terus-menerus, lama-lama kita cemas kapan aja. Jadi bisa cemas tanpa sebab apapun, namanya lingkar kecemasan. Sebaliknya juga bisa dilakukan, kita bisa melatih otak kita untuk tenang, jadi nggak cemas lagi. Nah, neuroplastisitas tuh, banyak buktinya, salah satunya adalah misalkan, yang terkenal sopir taksi di London itu hafal ribuan jalan tanpa Google Maps, tanpa GPS gitu ya. Diperiksa otaknya, ternyata otaknya beda dengan otak kebanyakan orang. Kenapa? Karena ada hipokampus yang makin besar, hipokampusnya besar atau daerah memorinya besar. Nah, itu juga pada pemain bola, pada pemain, atletik, pada pemain sirkus dan lain-lain, itu diteliti otaknya juga berbeda ya. Semakin sering kita melatih suatu keterampilan, semakin sering kita melatih suatu pikiran, maka kita akan semakin mahir dan itu masuk ke alam bawah sadar kita, jadi pola. Nah, begitu juga dengan cemas yang selalu dilatih berulang-ulang, lama-lama jadi mahir, tanpa pencetus, tanpa trigger, kita jadi cemas. Sebaliknya juga sama, seberat apapun masalah, seberat apapun kekhawatiran, itu akan tetap tenang kalau kita mau melatihnya. Jadi anxiety itu sebenarnya bukan musuh. Kita aja yang salah paham ya, cemas itu bukan musuh. Banyak yang gimana caranya, pakai obat apa segala macam. Nah, ketika Anda mengalami serangan yang sangat berat, sampai nggak bisa komunikasi, sampai nggak bisa aktivitas, obat itu menjadi satu solusi yang bagus. Tapi ketika Anda sudah pakai obat, terus gimana nih supaya tidak berulang lagi, itu Anda harus melatih ya diri sendiri. Karena apa? Karena kecemasan itu sebenarnya tidak bahaya, dia sinyal, bukan ancaman. Dia sinyal kalau ada bahaya. Nah, ketika kita merasa cemas, ada sensasi, misalkan ada jantung yang meningkat, napasnya cepat, tensinya naik, itu sama seperti saat kita sedang excited ya, lagi senang, lagi happy, lagi dapat sesuatu yang menyenangkan, itu sama ya kimianya, ya hormon-hormonnya, adrenalin, kemudian dopamin, endorfin, semua naik juga. Tapi yang terjadi adalah kita menganggap anxiety itu sebagai musuh. Nah, tapi kalau kita berhenti menganggap anxiety itu sebagai musuh, kita berhenti untuk bereaksi panik. Banyak orang misalnya, jantungnya berdebar-debar nih, langsung takut serangan jantung. Makin takut serangan jantung, makin berdebar-debar, makin benerlah terjadi serangan jantung. Ya padahal tadinya mungkin enggak, hanya panik aja, hanya cemas aja. Nah, tapi kalau cemas yang dilatih berulang-ulang, lama-lama berubah menjadi penyakit fisik yang beneran. Nah, kalau hanya cemas aja, semua orang juga
pasti pernah mengalami khawatir, cemas, memikirkan hal yang belum terjadi. Tapi itu menjadi gangguan ya ketika apa? Ketika yang nomor satu menghalangi Anda untuk menghadapi kenyataan. Misalkan tubuh kita merasa bahaya padahal sebenarnya aman. Kita misalkan takut bicara di depan umum misalkan, takut bicara sama orang lain, takut naik lift, takut kucing, padahal aman, tidak ada ancaman. Beda kalau misalkan, "Oh, saya takut anjing," karena anjing itu rabies misalkan, ya suka gigit orang misalkan. Nah, itu wajar. Tapi kalau anjing itu ternyata jinak, ya tidak membahayakan, terus saya takut ya, terus hanya melihat anjing saya langsung lari, berdebar-debar, nah itu sebenarnya nggak wajar, menjadi disorder atau menjadi gangguan karena menghalangi kita untuk hidup secara normal gitu. Yang kedua, kalau kecemasan itu membuat hidup kita jadi kecil, ya kita misalkan, ada gangguan di kerjaan, sampai absen kerja atau menghindari, sekolah atau tidak keluar rumah atau menolak menjalin hubungan silaturahmi, atau Anda takut untuk, menjalin hubungan dengan orang lain karena khawatir nanti dikhianatin segala macam, sampai, dunianya jadi makin lama makin kecil makin kecil makin kecil, makin takut, makin terjebak, makin nggak bisa ngapa-ngapain. Anda merasa hidupnya, "Kok hidup saya kok nggak enak ya?" Ya karena banyak hal-hal yang saya lewatkan dalam hidup. Ya karena kecemasan saya tidak berani menghadapi kenyataan. Nah, itu yang disebut lingkar kecemasan. Ketika kita cemas pada sesuatu, misalkan nih kita ngelihat anjing, ya, wajar nggak berdebar-debar? Wajar ya, karena kita lihat-lihat dulu nih, kira-kira apakah anjing ini berbahaya atau enggak, ya. Kita panik tubuh kita. Tubuhnya denyut jantungnya naik, napasnya cepat, tensinya naik, misalkan gitu. Nah, itu kita melihat ada rasa bahaya, misalkan dia berliur atau taringnya, keluar. Nah, terus kemudian kita lari. Nah, itu yang disebut siklus kecemasan. Nah, tapi kalau misalkan bahayanya tidak nyata, misalkan kita takut tua, takut sakit, yang mana semua orang pasti akan tua dan pasti akan sakit gitu ya, suatu saat gitu ya. Terus kita hanya memikirkan itu saja menyebabkan kita panik. Begitu panik, denyut jantung naik, tensi naik ya, atau takut miskin, takut apa lagi ya, takut tuh apalagi, takut masuk neraka, macam-macam ya, karena saya sering mendengar dari pasien seperti itu, takut diceraikan, ya. Yang namanya orang cemas itu akan selalu cemas apapun keadaannya, yang tadinya takut nggak punya uang, begitu punya uang, takut uangnya hilang, ya. Takut sakit, begitu dia sembuh, misalkan dari diabetes atau dari kanker terus dia remisi, dia takut sakit lagi. Dia nggak akan selesai lingkar kecemasannya sebelum dia memutus kecemasan itu, memutus lingkar itu. Jadi kalau bahayanya nggak nyata, terus kita panik, terus berdebar-debar, kita lari. Semakin kita lari pada bahaya yang tidak nyata, maka itu akan terbentuk suatu pola. Ya, misalkan kita takut bicara depan umum, ya, terus kita berdebar-debar, terus ada bahaya, terus kita lari, kita nggak mau bicara depan umum. Begitu kejadian lagi, kita takut lagi, khawatir lagi, khawatir lagi, lari lagi. Semakin sering kita menghindari bahaya tersebut yang tidak nyata, bahaya tadi akan menjadi lingkar kecemasan untuk kita di masa depan. Ya, misalkan kita awalnya sebenarnya kalau bicara depan umum nggak takut nih, tapi karena kita sering menghindar dari itu, lari dari situ, kita melatih otak kita untuk lebih takut dan lebih takut. Bahkan besok-besok tidak perlu kita bicara depan umum, kita baru membayangkan aja, itu sudah panik, sudah takut. Begitu juga misalkan kita takut miskin, atau takut tua, takut mati, takut apapun ya, yang kayaknya nggak wajar gitu. Maksudnya semua orang pasti khawatir, tapi kok kenapa saya kok lebih, ya seperti ada pasien itu masih muda, masih sehat sebenarnya, tapi setiap kali dia memikirkan pekerjaan, dia langsung terjadi kecemasan. Kenapa? Karena takut mengalami kesalahan, takut dievaluasi, takut nanti kehilangan kerjaan, padahal belum terjadi. Dan dia selama ini karirnya selalu bagus, tidak pernah dia mengalami kesalahan. Justru karena dia tidak pernah mengalami kesalahan, dia makin takut untuk mengalami kesalahan, takut jelek, takut dipecat dan seterusnya, gitu. Dia terus menghindari menghindari evaluasi, menghindari apapun, tidak mau ambil tanggung jawab ya, karena takut takut salah tadi. Akhirnya semakin menghindar, semakin dia takut, dan itu makin besar makin besar makin besar, tidak perlu ada pemicu, dia memikirkan aja atau tidak memikirkan, itu keluar kecemasannya. Jadi kadang suka bingung, "Dok, saya udah nggak mikirin lagi, tapi kok masih ada gejala kecemasannya." Kenapa? Karena sudah terbentuk
pola tadi, lingkar kecemasan. Nah, misalkan, kita menghindar namanya avoidance atau lari, itu racun-racun yang mengecilkan hidup kita sendiri. Makin lama bukan makin besar, ya, kita melarikan diri dari ketakutan kita, itu memperbesar rasa takut dan mengecilkan hidup kita. Kita bisa menghindar secara fisik, misalkan, saya, diajak pergi, saya nggak mau, ya, nggak mau lihat, nggak mau mencoba. Misalkan Anda ada masalah di rumah tangga, sayanya pokoknya nggak mau lihat, nggak mau coba, nggak mau menghindar secara fisik atau menghindar secara emosional juga ada. Ada pasien yang tiap mau ke pesta, dia minum obat dulu, ya, atau, pakai sesuatu substance dulu, ya, supaya dia mabuk gitu ya, supaya dia tidak sadar, supaya dia nyaman ketika dia pergi ke pesta, karena ketemu orang takut dinilai dan sebagainya. Dia juga jaga jarak dalam hubungan misalkan, ya, nggak berani untuk kenalan, begitu kenalan hanya sebatas kenalan aja, nggak berani untuk nanya hobinya apa kesukaannya, akhirnya tidak pernah bisa menjalin hubungan. Nah, itu banyak sekali kejadian seperti itu. Atau kalaupun sudah menjalin hubungan, terus dia sangat terikat pada, keluarga kecilnya. Jadi nggak pernah lagi mau nyari teman yang baru. Atau Anda menghindar secara digital, ya, misalnya scrolling medsos untuk lari dari perasaan, lagi bosen, lagi marah, lagi kesel, itu tidak bisa mengungkapkan perasaan, tidak bisa mengungkapkan isi hati, akhirnya Anda lari ke mana? Ya, lari keluar, jalan-jalan, ya, atau scrolling medsos gitu ya. Nah, bahkan coping yang dianggap bagus itu bisa juga menjadi alat pelarian selama Anda tidak menghadapi kenyataan. Misalkan tadi Anda takut untuk, membina hubungan atau cari pasangan, atau Anda takut untuk presentasi, takut untuk dinilai di kantor. Anda pakai coping skill, misalkan Anda meditasi, Anda berdoa, Anda misalkan olahraga, itu coping. Ketika Anda stres, Anda coping, Anda bisa balik lagi untuk menghadapi kenyataan. Itu coping yang sehat. Anda bisa balik lagi untuk menghadapi presentasi, Anda bisa balik lagi untuk menghadapi, bicara depan umum. Ya, kecemasan Anda lawan, ketakutan Anda hadapi. Nah, itu coping skill yang bagus. Tapi begitu Anda coping, misalkan Anda, saya berdoa aja, saya, ke masjid aja atau ke gereja aja, tapi kenyataan tidak dihadapi. Itu namanya Anda lari dari masalah menggunakan alat yang disebut coping skill tadi. Ya, misalkan, ke psikolog atau psikiater atau ke dokter, tapi kenyataan tidak diselesaikan, rumah tangga berantakan, utang belum dibayar misalkan, Anda lari, ya. Dengan Anda makin lari, makin besar ketakutannya, tidak dihadapi. Akhirnya Anda terjebak di pelarian Anda, gitu. Banyak pasien seperti itu juga, ya, tiap stres, jalan-jalan, keluar, tapi masalahnya tidak diselesaikan. Tiap ada cemas, tidak dihadapi ketakutannya, kemudian dia, beribadah segala macam, tapi tidak diselesaikan masalahnya, tidak dihadapi. Akhirnya rasa takutnya makin besar. Nah, tadi terbentuk lingkar ketakutan ketika dipelihara seperti itu, makin gede makin gede makin gede. Nah, ada 2 titik di mana kita bisa menata ulang, jangan sampai ini berlarut-larut, akhirnya menjadi kebiasaan, jadi memori yang akan terus muncul di 2 titik. Titik yang pertama adalah dengan perilaku. Ini ternyata dari banyak penelitian ini paling efektif. Kita tetap bertahan dalam situasi yang aman meski cemas, supaya otak kita belajar, ternyata saya nggak mati loh. Misalkan Anda tadi takutnya bicara depan umum, takut dievaluasi oleh atasan, atau takut ngobrol sama lawan jenis misalkan. Nah, dicoba aja, bertahan ya, terus dicoba misalkan bicara depan umum 5 menit aja misalkan, atau kenalan sama orang, 5 menit misalkan, ngobrol sama orang asing, ya, supaya mematikan pola-pola kecemasan. Kalau Anda bisa bertahan sebentar aja, ternyata nggak mati, berarti sebenarnya aman. Nah, cara kedua adalah banyak ditempuh tuh dengan terapi pikiran, dengan bicara, dengan kita memodifikasi isi pikiran, dengan programming, dengan hipnosis, dan lain-lain. Bisa membantu? Bisa, tapi lebih rumit dan sering tidak bekerja saat panik. Kenapa? Karena, sarafnya tidak terbentuk, pola yang permanen. Ketika kita misalkan naik sepeda, sama kita membicarakan naik sepeda itu berbeda. Ketika kita praktek naik sepeda, otot otot dipakai ya, terbentuk pola, kita akan berani naik sepeda walaupun jatuh kita coba lagi, kita bisa, akhirnya kita terbentuk pola yang permanen. Beda dengan kita membicarakan sepeda, naik sepeda itu enak, tidak bahaya, jatuh nggak apa-apa, nggak sakit.
Beda dengan kita melakukan naik sepeda. Walaupun mungkin bisa mengurangi ketakutan kita naik sepeda, tapi tidak seefektif ketika kita, ya udah naik sepeda aja gitu, daripada cuman, teori gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memutus, anxiety? Ya, Anda cari apa yang paling mengkhawatirkan Anda. Takut tua, takut sakit, takut apa, ya, dibuat, apa ya, yang paling saya takutkan, dibuat list-nya. Nah, dari semua list itu Anda cari apa yang, paling mudah dulu. Ya, misalkan takut bicara depan umum, takut, ke dokter misalkan, takut buat janji ke dokter, takut periksa lab, apa aja ya. Nah, itu Anda buat tangga tantangan, misalkan Anda takut untuk menghadapi diagnosis, misalkan Anda pernah di-check up, terus ternyata hasilnya ada kekhawatiran kanker, atau Anda ada kekhawatiran diabetes, ya, buat challenge ya, dari kekhawatiran, "Oh, saya takut mati nih, saya takut sakit, saya takut diabetes atau apa." Dibuat tangga tantangan. Apa yang paling Anda takutin? Ketemu dokter misalkan. "Oh, ketemu dokter saya nggak terlalu takut sih sebenarnya, tapi saya takut, eee, didiagnosis kanker," misalkan. Nah, Anda buat tangga tantangan, apa yang paling Anda takutin? Ya, terus dicari apa yang paling ringan. Ya, misalkan Anda cek lab itu, "Ah, saya nggak takut deh cek lab," ya, atau apa, ya, atau ketemu dokter, "Saya nggak takut deh ketemu dokter," ya, atau kalau bicara depan umum, Anda takut untuk bicara depan umum, Anda bagi-bagi dulu, ya, apa yang paling berat bicara depan umum, yang paling ringan apa? Berdiri di depan, misalkan, ya, berdiri di depan. Nah, berdiri di depan itu Anda bisa bikin step by step-nya, ya. Jadi yang bicara depan umum paling atas, yang paling bawahnya misalkan, berdiri di depan umum 1 menit, ya. Jangan sok kuat, jangan langsung ke yang paling berat, tapi dari yang paling ringan dulu. Ya, gagal nggak apa-apa, ya. Kalau Anda gagal di yang besar, Anda makin takut, tapi kalau Anda gagal yang di kecil, itu Anda bisa coba lagi ya, besok coba lagi, "Ah, kayaknya bisa nih berdiri 1 menit," ya. Ubah aturan main, aturan lama, "Ah, saya pengen melakukan ini, saya lawan," gitu ya, sampai bisa berhasil. Nah, aturan barunya cukup bertahan aja, misalkan bertahan selama sekian menit, atau sampai rasa cemasnya turun 50%. Misalkan tadi takut bicara depan umum, takut cek lab misalkan, atau takut ketemu dokter, ya. Coba bertahan aja di dokter misalkan 5 menit, ya, atau Anda bicara depan umum bertahan 5 menit, atau sampai ketegangannya turun, itu aja targetnya. Jadi Anda nggak perlu bikin target yang besar-besar. Anda tinggal lakukan, hadapi kenyataan, bertahan selama mungkin, ya, tapi sedikit demi sedikit. Misalkan nih kalau Anda takut anjing, ya, cari anjing yang kecil, anjing yang paling nggak berbahaya. Ya, atau, sebelum Anda berhadapan dengan anjing, lihat dulu video anjing, ya, video dulu ya, "Oh, nggak takut nih," ya, ya, terus makin lama makin deket, ya, cari yang anjing beneran tapi dari jauh, ya, terus anjing dalam satu ruangan, terus akhirnya Anda bisa berani sentuh misalkan, Anda takut anjing, Anda takut kucing, sama, Anda takut bicara depan umum, sama, ya, bikin step-stepnya pelan-pelan, dihadapi, semakin Anda menghindar, Anda akan semakin takut. Jadi kuncinya tetap bertahan aja. Nanti otak kita akan, eee, berhenti untuk cemas. Jadi lingkar kecemasannya akan berkurang. Anda takut bicara dengan pasangan misalnya, Anda takut bicara dengan atasan, apalagi Anda khawatir apa, bikin step-step yang ringan, yang Anda berani untuk lakukan. Ya, misalkan, nggak bisa berani ngomong langsung, menulis. Ya, belum dikirim, tulisannya, masih dalam bentuk tulisan, nggak apa-apa, yang penting Anda sudah ada step menuju ke arah menghadapi kecemasan Anda, tidak lari dari, ketakutan itu. Nah, emang tidak mudah, kalau gampang pasti Anda sudah lakukan gitu, karena itu ada skill-skill tambahan, ada 10 pelatihan, ada 10 skill yang akan kita bahas. Kalau Anda suka dengan video ini, kita akan bahas lebih lanjut. Intinya exposure itu adalah gym untuk otak. Jadi kalau otot kita makin besar, semakin sering kita pakai untuk mengangkat beban, otot emosional, otot pikiran kita juga akan bertambah kuat, sehingga kecemasan akan berkurang dan kita akan makin tenang. Bisa nggak pakai cara misalkan meditasi, hipnosis, dan lain-lain? Bisa, tapi tadi tidak akan sekuat efeknya ketika kita benar-benar menghadapi apa yang kita khawatirkan tadi. Namanya exposure terapi, terbentuk rewiring atau menata ulang, kecemasan di otak kita, gitu. Yang mengubah jalur saraf kita, tadinya, tiap lihat anjing takut, tiap, lihat hasil lab takut, tiap ketemu dokter takut, ya, tensinya naik dan lain-lain.
Ya, tapi ketika kita sudah ketemu dokter beberapa kali, ternyata tensinya tenang, "Oh, dokternya baik kok, dokternya nggak jahat kok, nggak galak kok," gitu ya. Terus lama-lama hormon stresnya turun, kortisol dan adrenalin akan berkurang seiring kita sering latihan. Akhirnya kita toleransinya naik ya, yang tadinya kita, eee, cuman misalkan bau rumah sakit aja kita langsung deg-degan, sekarang kita jadi akrab ya dengan dokternya, ya sering nanya dan segala macam, supaya Anda makin nyaman gitu. Dan ketika Anda sudah berani menghadapi ketakutan, misalkan naik lift tadinya takut, bicara depan umum takut, dievaluasi takut, tua takut, sakit takut, apalagi, ketemu dokter takut, cek lab takut, ya. Dunia kita jadi sempit. Nah, semakin kita bisa menghadapi satu demi satu kekhawatiran kita, rasa cemas tadi, Anda yang punya gangguan kecemasan berulang, yang apa-apa panik, segala macam takut, itu lama-lama akan berkurang, Anda bisa lebih lega menjalani hidup, dunianya jadi terasa lebar ya, tidak sempit lagi. Ya, misalkan Anda takut, miskin, gimana dong cara menghadapi rasa takut miskin? Nah, sebenarnya sudah banyak nih dari agama juga ngajarin misalkan dengan sedekah. Sedekah itu kan kita memberikan atau mengeluarkan uang tanpa takut kehilangan, tanpa takut menjadi miskin. Jadi semakin sering sedekah, Anda akan mengurangi kekhawatiran untuk miskin. Anda takut sakit, gimana caranya supaya Anda tidak takut sakit? Ya, Anda sering lihat ke rumah sakit, apa yang terjadi di rumah sakit, berkunjung kepada orang yang sakit, mendoakan orang yang sakit, gitu. Anda akan lihat, oh ternyata orang sakit tidak segitunya, tidak seberat itu, gitu. Ya, mungkin fisiknya sakit, tapi mentalnya banyak orang yang sakit, tapi mentalnya kuat, gitu. Jadi tidak seberat yang kita bayangkan. Apalagi Anda takut apalagi? Itu ditulis, di-breakdown atau dibuat, apa namanya, langkah-langkahnya untuk Anda bisa menghadapi rasa takut Anda. Semakin Anda lari, semakin Anda kecil. Tapi semakin Anda berani mendekati, menghadapi, ya Anda ibadah, Anda zikir, Anda sholat, Anda ke gereja segala macam, itu bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk membantu Anda menghadapi kenyataan. Karena apa? Kecemasan itu bukan monster, tapi menghindar atau avoidance adalah monster yang sebenarnya. Setiap kali kita kabur, otak makin yakin kalau dunia itu berbahaya, dunia itu serem gitu ya. Setiap kali kita bertahan, otak kita akan belajar untuk membentuk versi diri kita yang lebih kuat, lebih bebas, lebih tangguh. Jadi Anda tidak perlu menaklukkan anxiety, tidak perlu menaklukkan kecemasan. Yang diperlukan adalah Anda berhenti untuk lari, berhenti untuk melarikan diri. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya harapkan Anda terus mengulang-ulang video ini supaya paham dan dipraktekkan, supaya Anda bisa lepas dari kecemasan. Bagikan video ini kepada orang-orang yang sepertinya membutuhkan, ya, yang Anda tahu di rumah atau di teman atau keluarga yang selalu panik atau dikit-dikit khawatir, dikit-dikit cemas, ya takut ini, takut itu gitu ya. Dan sampai akhirnya hidupnya jadi sempit, ayo kita bantu dengan membagikan video ini. Atau kalau Anda sendiri yang mengalami, ayo kita mulai untuk menghadapi rasa takut Anda, supaya Anda lama-lama makin kuat, makin kuat, makin kuat, dan merasakan dunia ini lebih lega, lebih lapang. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.